@UV7, filmnya bikin haru. Thank you bang, sama-sama. Mas Daud jangan sedih, adik cowokku juga kehilangan ayah pada umur 5 tahun. Jadi dia tumbuh tanpa ayah. Alhamdulillahnya ibu masih ada. Jadi semangat ya Mas Daud, semoga kamu bahagia selalu. Ulalalaut. Iya, entah kenapa dari kemarin Daud selalu kebagian jatah nulis film tentang ayah. Namun memang mempunyai seorang ayah itu adalah sebuah rasa syukur yang tidak semua orang bisa dapatkan. Apalagi jika ayahmu bekerja keras, tidak akan lelah demi membawa kebahagiaan untuk keluarga. Tapi kalau misalnya nih ya, ayahmu itu sultan kaya raya dan seorang artis ternama, kamu minta apa? Namun sebelum kamu meminta, kamu harus tahu kalau ayahmu ini pelitnya minta ampun. Bahkan buat beli iPhone 16 Pro Max plus iWatch Gen 4 serta AirPods Gen 2 aja gak dikasih. Ya kok. Ya udah, terlepas dari Daud yang permintaannya aneh-aneh dan memang pantasnya dijadikan anak buangan, kalau punya ayah, kali ini saya mau menceritakan sebuah film yang mungkin bisa menjadi bahan renungan untuk anak muda itu. Semoga ya Ud ya. Jadi, begini ceritanya. Dahulu, pernah ada sebuah legenda mengenai seorang pria dengan suara yang begitu indah. Nyanyian serta lantunan nadanya begitu kuat menyita hati dan jiwa setiap manusia. Hingga suatu hari, setelah kesuksesan dan kekayaan yang telah ia capai, dirinya menghilang begitu saja. Dan tiba-tiba... beliau sudah menua. Perkenalkan, sosok artis legendaris yang dari tadi saya ceritakan adalah Paman Jia. Sejak dirinya divonis dokter diabetes, Jia sudah tidak lagi aktif di dunia musik hingga sekarang. Itu semua terjadi saat karir Jia mulai meroket. Di saat itulah pundi-pundi uang mulai ia dapatkan. Gaya hidupnya pun mulai berubah. Yang dari awal terbiasa hidup susah, punya uang sedikit langsung bermewah-mewah. Minuman demi minuman yang entah mereknya apapun mulai sering dia konsumsi. Hingga akhirnya dokter memvonis Jia dengan diabetes yang sudah akut. Dan dampaknya, kakinya Jia pun hingga terinfeksi. Selain karirnya yang telah redup, kini Jia juga harus dipusingkan dengan anak sematawayangnya yang mulai dewasa. Namanya Anton. Walau sang ayah punya sejarah sebagai artis papan atas nan legendaris, hal tersebut tak menggoyahkan Anton dari cita-citanya menjadi pengangguran profesional. Ya, kalian gak salah dengar, Anton ini pengennya males-malesan tapi dapat duit miliaran tiap bulan. Olah, tonton pekok gue yuk. Jelas cita-cita Anton membuat Jia geram. Berulang kali sang ayah menyarankan Anton untuk kerja kantoran seperti teman sebayanya. Namun berulang kali juga Anton hanya menjawab, Yare, ayah terlalu kuno. Jadi mari kita berkenalan lebih jauh dengan Anton. Pria muda nan gagah yang gak bisa apa-apa. Ya, tapi yang harus kalian ketahui, kemalasan Anton diakibatkan sang ayah yang begitu acuh kepadanya. Kerjaan Anton sehari-hari ya cuma jaga toko, ngepel, kadang debat sama pelanggan, dan juga jadi supir ojol. Walau mobilnya cuma minjem temannya. Walaupun malas, setidaknya Anton adalah pria yang rajin untuk bermalas-malasan. Contohnya saat ada berita di TV tentang pria yang berpura-pura menjadi ayahnya. Dia pun marah saat tahu hal itu. Tapi Anton menekankan bahwa nama sang ayah kini tak lagi besar. Mungkin nama sang ayah dipakai 1000 orang sekalipun, tidak mungkin mereka bisa sukses dengan itu. Tapi harga diri ayahnya yang begitu tinggi tidak terima. Karena mau bagaimanapun juga, dulu Jia adalah artis nomor 1 di Cina. Jadi jika Anton masih mau dapat uang jajan, sebaiknya sang anak melabrak orang itu. Cepet, ledang. Oh lah, kok tonton. Opah. Langsung saja Anton datang ke panggung tempat sang pria itu pentas. Kita panggil pria ini, Wagiman. Jelas terlihat perawakan Wagiman memang mirip sang ayah. Bahkan suara dan cengkoknya sekalipun sangat mirip dan terkesan memang ayahnya sendiri. Langsung saja Anton membuntuti Wagiman. Ia pun segera bertanya, apa yang sedang Wagiman lakukan?
你觉得哪点像吗？ Tahu bahwa yang di sampingnya ini anak sang artis legenda, Wagiman pun segera lari menyelamatkan diri. Namun sialnya, Anton lebih cepat dibanding yang ia kira. Segera, Anton bawa Wagiman menuju kantor polisi dan mengancamnya untuk dilaporkan. Namun Wagiman merengek bahwa dirinya tidak sengaja berpura-pura. Niat tulus Wagiman hanya demi mengagungkan nama ayah Anton. Tidak lebih, tidak kurang. Selain itu, Wagiman hanyalah tukang pel di sebuah bar kumuh. Jadi jalan terbaiknya untuk mencari penghasilan hanyalah dari konsernya ini. Sejenak Anton terdiam. Lalu sebuah ide cemerlang pun muncul di benaknya. Sesampainya di rumah, Anton segera membongkar laci demi laci milik sang ayah. Untuk apa? Ya jelas untuk mencari uang yang ia simpan di dalamnya. Setelah itu Anton bilang bahwa dirinya akan pergi lama setelah ini. Dan tebak apa yang akan Anton lakukan? Di rusun kumuh tempat Wagiman tinggal, Anton pun menawari Wagiman untuk berpura-pura menjadi ayahnya. Namun kali ini, dengan Anton sebagai penasehat, manajer, serta label yang menaunginya. Awalnya Wagiman ragu. Ia ragu kalau hal ini cuma akal-akalan Anton yang ingin menjebaknya. Namun keraguan itu runtuh saat sebuah telepon masuk, yang meminta Wagiman untuk bernyanyi di acaranya. Lihat kan? Kini semua orang mengiramu sebagai ayahku, sang maestro musik legendaris. Ucap Anton dengan sangat yakin bahwa rencananya ini pasti akan menguntungkan mereka. Wang. Petualangan anak begundal dan pria tua gadungan ini pun dimulai. Kliennya kali ini adalah seorang ibu-ibu sultan yang akan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Namun sebelum itu, Anton dan Wagiman harus menyiapkan banyak hal. Salah satunya, beli jimat dari seorang pria tua yang bilang bahwa benda ini dapat melindungi mereka dari mara bahaya. Pesta itu pun dimulai. Layaknya manajer profesional, Anton melihat Wagiman dari kejauhan. Tiba-tiba di tengah acara itu, sang ibu sultan datang dan memberikan bayaran. Tidak banyak, atau sekitar 80 juta rupiah untuk sekali penampilan. Sang ibu sultan ini ternyata juga teman lama dari ayah Anton. Ia mengajak Anton dan ayahnya untuk menghadiri reuni bersama yang lain. Mereka pun segera pergi ke sebuah hotel mewah, tempat diadakannya reuni malam itu. Anton dan Wagiman pun disambut oleh seorang pria matang bernama Lei. Diketahui, Lei sendiri adalah sahabat karib dari Jia. Karena canggung dan tidak tahu mau ngobrol apa, Anton pun mengajak Wagiman untuk ke toilet bersama. Kayaknya salah deh. Di sana, Anton segera menelpon ayahnya dan bertanya apakah sang ayah kenal dengan paman Lei. Jia menjawab bahwa ia tidak kenal. Respon itu membuat Anton dan Wagiman pusing dan kepikiran. Namun Wagiman teringat bahwa dirinya adalah peniru handal. Dan asalkan Anton tahu, aslinya Wagiman adalah fans berat dari sang ayah. Jadi serahkan padaku. Dan dirimu duduk manis dan terima jadi. Oke? Diam. 人道而立。哇！哎呀！郭良老师，事情是因为帮我抓小偷。感谢啊！方老师有个。 Hari yang berat pun akhirnya telah mereka lewati. Tak disangka menjadi ayahnya akan seberat ini. Namun Anton tak boleh bersenang diri. Karena keesokan paginya sebuah telepon kembali masuk. Acara demi acara pun harus mereka datangi. Dan pundi demi pundi uang pun juga kini telah mereka kantongi. Namun setelah rangkaian acara dan uang yang mereka dapat, Wagiman merasa tidak puas. Karena Anton mengambil lebih banyak bagian darinya. Dan malam itu juga Wagiman... Iya, Wagiman pun kabur dan berniat membawa sebagian uang yang telah mereka kumpulkan. Anton yang menyadari itu segera menelpon Wagiman. Tapi betapa bodohnya Wagiman malah mengangkat telepon itu dan beralasan sedang keluar ke warung Madura.
Beli sebatang surya katanya. Jelas Anton yang mendengar bising suara terminal segera pergi menyusulnya. Kejar-kejaran pun sempat terjadi hingga akhirnya Anton menangkap Wagiman lagi. Sadar akan kesalahannya, Wagiman pun minta maaf. Namun itu semua berakar dari Anton yang tidak adil membagi hasil mereka. Oleh karena itu mereka berdua pun sepakat bahwa hasil dari pekerjaan ini akan dibagi dua sama rata. Dan Anton pastikan takkan ada lagi iri hati dan juga jiwa. Pelanggan mereka pun kian hari semakin banyak. Bahkan peran Wagiman sebagai Jia pun mulai dikenal luas oleh masyarakat. Tagar sang legenda mulai kembali pun telah menghiasi jagat sosial media dan juga TV negara. Tanpa sadar juga, uang yang Anton dan Wagiman kumpulkan kini telah banyak. Yang tentu sekarang mereka berdua telah sukses menjadi sultan kaya raya. Duit! Bahkan Anton tak segan untuk memesan hotel bintang 9 untuk menginap malam itu. Di saat Anton sedang check-in, Wagiman yang menunggu dengan santai tiba-tiba didatangi seorang wanita. Ia bernama Ratna. Ratna mengaku sebagai fans berat Jia sejak kecil. Dan bahkan mereka berdua pernah bertemu. Melihat kecantikan dari Ratna, Wagiman yang telah menduda 5 tahun lamanya seakan terpesona. Dan menghiraukan ajakan Anton untuk istirahat. Karena Wagiman mau pergi berkencan malam ini. 小平有没有什么特别要吃的？我都行，好梁老师。这黑松露怎么能涮酸菜呢？ Tak mau nama baik ayahnya tercoreng, Anton pun terpaksa menemani Wagiman berkencan. Di momen itu, Ratna bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, sosok Jia telah hadir dan mengubah hidupnya. Dulu Ratna adalah penyanyi amatir yang sedang melakukan debut. Namun adanya Jia di acara tersebut membuat nama Ratna tersingkir dan tidak diberi kesempatan. Sebagai musisi terbaik dan panutan saat itu, Jia menolak tampil jika Ratna tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Oleh karenanya, tindakan Jia telah membuat sosoknya berarti di hidup Ratna. Walaupun begitu, kini Ratna tidak lagi bernyanyi. Ia telah sukses menjadi penata rias saat ini. Itu juga berkat Jia, yang bilang bahwa Ratna kurang berbakat di bidang musik. Alangkah baiknya Ratna menemukan jalan hidup yang lain agar tidak sengsara di kemudian hari. Oh, fals tuh suaranya. Halus juga Pak Jia ngomongnya. Tahu bahwa Ratna adalah penata rias yang ulung, Wagiman dan Anton pun mengajaknya. Setelah ganteng didandani oleh Ratna, Wagiman pun kembali siap untuk menghibur pemirsa. Namun sound system panggung tiba-tiba rusak. Seluruh penonton pun kecewa melihat itu. Sorakan demi sorakan mereka jelas mengusik hati kecil Anton, yang aslinya juga punya bakat musik yang diturunkan dari sang ayah. Walaupun konser malam itu sukses, di perjalanan pulang, Wagiman berkata bahwa dirinya tak selamanya bisa berperan sebagai ayah Anton. Tuan Jia punya sejarah yang begitu besar. Perannya saat ini tak lebih dan tak bukan hanya bayangan kasar dari kesuksesan Jia di masa lalu. Wagiman juga tidak mau selamanya hidup dalam kebohongan. Oleh karena itu, cepat atau lambat, mungkin mereka berdua harus menyudahi ini semua. Selain itu, Wagiman bercerita bahwa apa yang telah dirinya lakukan selama ini hanya untuk menebus kebebasan sang anak yang dipenjara. Beberapa tahun yang lalu, Wagiman adalah pemilik sebuah kedai kecil. Malam itu seorang preman mengamuk dan melukai istrinya. Sang anak yang melihat Wagiman malah takut, segera membabi buta preman itu, bahkan hingga mati. Sebelum sang anak dibawa polisi, ia bilang bahwa dirinya kecewa dengan sang ayah. Ayahnya tak punya keberanian untuk membela istrinya dan bahkan keluarganya. Dan sejak kalimat itu keluar dari mulut anaknya, kehidupan Wagiman sudah tidak lagi sama. Buntut dari ditangkapnya sang anak telah membuat istrinya menggila. Kedai milik Wagiman pun kian hari kian sepi. Bahkan saat preman mengobrak-abrik kedainya,
Wagiman lagi-lagi hanya terdiam, menerima dan pasrah dengan ketakutannya. Sejak saat itu, sang istri pergi. Ia tak bisa lagi hidup dengan pria pengecut sepertinya. Dan itulah cerita hidup Wagiman, yang kini hanya mau melihat anak satu-satunya, walau untuk terakhir kali. Ia hanya ingin melihat sang anak bangga dan membebaskannya dari penjara. Soal keluarga utuhnya dahulu, Wagiman lebih ingin melihat anak istrinya kembali bahagia. Tersentuh dengan cerita itu, paginya Anton bawa Wagiman untuk menjenguk sang anak. Di tengah momen yang akan haru itu, tiba-tiba telepon berbunyi. Kali ini, dari pemilik dugem ternama yang ingin Wagiman tampil di klub mereka. Di sisi lain Anton sedang negosiasi, Wagiman malah dapat penolakan dari sang anak. Namun itu tak apa. Selagi Wagiman tahu bahwa anaknya masih hidup dan sehat, itu lebih dari semuanya. Dua komplotan ini pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun telah sampai di klub yang menelpon tadi. Namun yang membingungkan, pemilik klub membatalkan perjanjiannya. Itu semua disebabkan pacar si bos mau bernyanyi, menggantikan Wagiman malam ini. Jelas Anton marah. Puluhan kilometer telah mereka berdua tempuh. Tenaga yang mereka habiskan pun seakan tidak dihargai malam ini. Dengan amarahnya yang tak terbendung, Anton mengendap untuk mensabotase acara malam ini. Di sepanjang perjalanan pun, mereka berdua tertawa lepas melihat kegilaan yang sudah dilakukan. Tak disangka, di balik kenekatan dan sikap nyeleneh dari Anton, ternyata ia sangat setia kawan. Untuk menutup malam ini, Anton pun mengajak Wagiman beristirahat di hotel mewah sekali lagi. Tempat itu juga menyediakan kolam air panas, yang mungkin bisa merehatkan badan mereka dari lelah seharian. Tapi yang harus mereka sadar, bos dugem yang bernama Johan ini tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Anton yang teringat barangnya masih di mobil, segera pamit untuk mengambilnya. Namun di tengah Anton sedang mencari barang, anak-anak buah Johan telah sampai dan siap untuk menghabisi mereka. Wagiman dengan ketar-ketir segera lari dari tempat itu. Anton yang melihat kekacauan di depan mata segera bertindak cepat. Ia pun coba melambatkan mobil. Namun melihat para anak buah Johan semakin dekat, terpaksa Anton harus meninggalkan Wagiman demi menyelamatkan uang yang mereka simpan di dalam mobil ini. Setelah bertarung semalaman, Wagiman memutuskan untuk sembunyi dalam tempat sampah. Anton juga berulang kali coba menghubungi, dan untung saja baterai HP Wagiman tidak sedang sekarat. Anton meminta maaf karena meninggalkannya malam tadi. Itu semua disebabkan uang yang telah mereka hasilkan berada di sini semua. Wagiman pun menarik ucapannya bahwa Anton adalah orang yang setia kawan. Kesetiaannya itu ternyata bisa dengan mudah hilang hanya gara-gara uang. Namun Anton menjelaskan bahwa dirinya juga butuh uang ini. Dan alasan dibalik itu adalah Anton ingin mengobati penyakit ayahnya. Sang ayah tak hanya menderita diabetes. Ia juga terserang tumor otak yang jika tidak segera diobati akan mengancam keselamatan ayahnya itu. Tapi persetan dengan alasan Anton. Kini Wagiman tidak lagi peduli dan mau mendengar apapun yang keluar dari mulut pria ini. Ia pun segera meminta bagiannya dan bilang bahwa Wagiman ingin menyudahi semuanya. 这个小人，你再说一遍，咋的？还让别人提醒你是个？我见过你妈，你妈给我写推荐信的。哦，他还给你写过推荐信？咋的？你见没见自己心里没数啊？我不，俺这拉倒了。Aksi pura-pura mereka pun kini telah usai. Ditambah, konser mereka tempo hari kini telah viral. Hal itu jelas membuat Tuan Jia tahu bahwa namanya digunakan tanpa seizinnya. Ia pun lantas marahi Anton dengan sebutan yang tidak pantas. Bahkan Jia menyesal karena dirinya telah membesarkan anak tidak tahu diri seperti Anton.
Melanjutkan perkataan sang ayah, Anton pun mengaku salah. Bahwa ternyata mau bagaimanapun dirinya berusaha, Anton masihlah pecundang yang sebenarnya. Anton hanya ingin mendapatkan uang. Uang yang cukup, uang yang tidak banyak. Uang yang setidaknya bisa mengobati sakit dari ayahnya. 我也拿不出那些钱。有过脱下的负心。 Di sepanjang perjalanan, hati Anton mulai terasa hampa. Hingga ia pun tak tahu apa sebenarnya maksud Tuhan melahirkannya di dunia. Sampai sebuah pesan masuk yang bertuliskan bahwa orang ini ingin mengundang Tuan Jia memeriahkan acara konsernya. Tahu bahwa hanya ini yang bisa Anton lakukan demi membungkam perkataan sang ayah dan membuktikan ke dunia bahwa dirinya tidak sesampah itu, Anton memberanikan diri untuk membujuk Wagiman dan melakukan misi terakhir mereka. Di dalam bandara, Anton meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Namun yang harus Wagiman yakini, Anton benar-benar butuh uang ini demi pengobatan sang ayah. Karena mau bagaimanapun juga, mau sejengkel apapun Anton kepada sang ayah, dia tetaplah ayahnya. Anton juga akan membagi Wagiman 70% dari hasil mereka. Dan berharap dengan uang-uang ini, Wagiman dapat membenahi diri dan meyakinkan putranya bahwa Wagiman bukanlah sampah seperti yang ia kira. 手术费不够，你这。 Acara ini akan menjadi akhir dari aksi mereka berdua. Wagiman berjanji akan menyudahi perannya sebagai Jia, dan Anton pun akan mengakhiri penipuan ini. Acara ini adalah pagelaran musik terakbar tahun ini. Disinyalir, berkat dari popularitas Wagiman sebagai Jia, seorang komposer ternama Cina sangat tertarik mengajaknya. Bahkan wajah Jia pun menghiasi setiap poster yang terpampang di seluruh gedung. Dengan penuh kepercayaan diri, Wagiman mulai bernyanyi untuk terakhir kalinya. Di tengah konsernya, anak-anak buah Johan nampak kembali mengejar Anton dan Wagiman. Anton yang melihat itu segera mengalihkan perhatian dengan mengiring mereka menuju sebuah ruangan. Di tengah konfrontasi yang Johan lakukan, Wagiman pun telah menyelesaikan semua lagu yang ia bawakan. Hampir saja Anton mati jika para polisi tidak segera sadar dengan kegaduhan yang terjadi. Seraya kebisingan meriuhkan tempat itu, Wagiman mulai mengaku bahwa dirinya bukanlah Jia sang artis legenda. Ia bernama Wagiman, dan dirinya adalah penggemar berat dari Tuan Jia. Suara bagus dan wajah mirip ini pun Wagiman anggap sebagai berkah dari Tuhan, karena ia sangat mengidolakan Jia hingga hari ini. Para penonton, Johan dan seluruh orang di dalam gedung hanya ternganga. Mereka tak percaya bahwa orang di depannya adalah seorang penipu. Namun Wagiman segera menampik bahwa ia punya alasan untuk melakukan ini. Namaku Wagiman. Aku hanyalah seorang pria sampah yang tidak punya tujuan. Aku hanyalah pria miskin yang selalu diremehkan. Keluargaku hancur karena salahku. Istriku pergi karena aku terlalu lemah sebagai suami. Bahkan anakku satu-satunya harus kehilangan masa depan karena sikap pengecutku. Jika di antara kalian semua ada yang ingin tahu bagaimana wujud manusia yang gagal, kalian bisa melihatku. Namun yang pasti, di tengah kehancuranku ini, aku punya seorang teman yang baik hati. Mungkin tampangnya tidak seperti pria baik. Ia kasar, ia sering acuh dan juga ceroboh. Ia tidak pernah bisa berpikir jauh. Dan mungkin kalian akan mengira bahwa dirinya adalah pria yang lebih gagal dari aku. Tapi ketahuilah,
Di balik hal buruk tadi, dia hanya ingin melihat ayahnya kembali. Ia hanya ingin melihat orang yang paling dikasihinya bisa sembuh dan benar-benar kembali menjadi sosok yang ia cari selama ini. Dan untuk menutup ini, kuucapkan maaf sekali lagi. Dan juga terima kasih untuk semuanya. 我想你。我骗了大家，骗了，我骗了。 3 bulan telah berlalu. Sejak kejadian di mana Wagiman mengakui segalanya. Anton pun tak keberatan dengan pengakuan itu. Karena memang mereka berdua ingin berhenti. Karena dampak dari penipuan Anton dan Wagiman tak begitu besar, mereka berdua mendapat keringanan penjara. Selain itu, untungnya Anton tak sebodoh apa yang kita pikirkan. Sebelum menyerahkan diri, Anton segera melunasi tagihan rumah sakit dan membayar biaya operasi sang ayah. Dan hasilnya, kini Tuan Jia telah sembuh total dari penyakit yang ia derita. Anak Wagiman juga kini sudah mau menemuinya. Walau mungkin Wagiman tak berhak membebaskan sang anak Wagiman berdalih bahwa hukuman ini memang murni kesalahannya. Dan sekedar tahu bahwa sang ayah kini begitu berani, itu lebih dari cukup untuk buatnya hidup lebih tenang sekarang. Setelah bebas, Anton diminta ayahnya untuk membawa Wagiman. Jia ingin melihat seberapa mirip Wagiman, hingga nama besarnya dulu kembali naik berkat performa yang Wagiman tunjukkan. Dan ternyata benar, Jia mulai ingat saat dahulu pernah bertemu dengan Wagiman saat muda. Ia adalah penggemar yang bahkan lari menghampirinya tanpa alas kaki satupun. Berbaju lusuh dengan bawa cari kertas demi tanda tangan. Jia ingat semuanya. Wagiman lalu berterima kasih karena Jia maafkan dirinya karena telah berpura-pura. Dan selain itu, apakah sebaiknya Jia lebih lembut kepada sang anak? Selama bersamanya, Anton selalu bercerita tentang kedekatannya dengan Jia. Namun setelah meninggalnya sang ibu dan jatuh sakit ayahnya, semua hangat dan cinta yang Anton rasakan perlahan mulai pudar. Jadi karena aku juga seorang ayah, tidak salah jika sesekali kita mengapresiasi dan memuji anak kita. Walau dirinya memang menyebalkan, tapi cintanya kepadamu tidak perlu ditanyakan. 应该让你走下去，即便不成功，我要是现在说句对不起，我本来写歌就写的就不好。哎，你那写的啥歌？我给你唱了。 Ya, lagi-lagi film tentang ayah, Daud, kamu yang kuat. Ya, memang hubungan antara anak dan orang tua terkadang menjadi rumit karena di antara mereka selalu ada sekat yang biasa kita sebut dengan gengsi. Nah, apalagi laki-laki. Jujur aja saya sendiri kadang biarpun ngobrolnya itu sudah akrab, maksudnya udah bisa gini-gini gitu, mau sekedar bilang makasih, maaf atau bahkan minta tolong kepada orang tua, itu masih jarang banget gitu. Tapi kalau ngobrol udahlah lancar lah di situ. Entah mungkin karena didikan atau malah karena dibiasain kali ya. Tapi yang jelas saya rasa mereka pasti paham. Karena mau sekeras apapun suara yang kami ucapkan, mau sekasar apapun kata-kata yang keluar, setidaknya memang kami paham bahwa kami saling menyayangi. Saya Gogon dan segenap tim Pusrapi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komen, men-subscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih dari saya untuk kalian semua. Saya mewakili tim ya, bukan saya sendiri. Nanti saya dibilang, Gogon terus nih. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang, kalau kalian lihat banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke, jadi sekarang tarik nafas. Buang. Tengah kopinya.
ambil koreknya dan sebatin aja dulu.